Di Mesir ada organisasi juga, itu Niqabatul Ashraf ya. Niqabatul Ashraf itu juga yakni apa, memproses misalnya atau memverifikasi gitu ini beneran keturunan Rasulullah atau tidak. Tetapi setelah diakui sebagai keturunan Rasulullah, ya tidak ada kelanjutannya. Ya sudah selesai sebatas ini saja. Paling oke, mantap gitu ya. Ya udah selesai. Tahu aja, udah gitu. Bahkan ada beberapa ulama Mesir yang saya ikuti, saya belajar dari mereka mungkin bertahun-tahun, bahkan pas masih di Mesir. Itu setelah mungkin sekian tahun, saya baru tahu ini Habib. Nah, saya baru tahu. Mereka nggak pernah disebut, nggak pernah expose. Betul, nggak pernah disebut ya. Jadi pokoknya tergantung orangnya gitu ya. Kalau memang dia itu punya ilmu ya, punya ilmu syar'i gitu, belajar secara sistematis gitu ya, belajar secara akademik juga, belajar ada sanad-sanadnya, maka dia diakui sebagai guru agama gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya ilmu syar'i, ya orang biasa. Ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Ini ada pernyataan dari seorang ulama dari Mesir. Dia menyebutkan bahwa keturunan Rasul di negaranya, yaitu Mesir, itu juga sama seperti masyarakat pada umumnya, kecuali kalau dia memang punya keahlian, misalnya keilmuan dalam bidang agama, ya dia jadi guru agama. Ya mungkin kalau dia punya keilmuan dalam bisnis, ya dia jadi pebisnis. Enggak seperti di Indonesia yang umumnya rata-rata mereka itu jadi seperti praktisi spiritual ya. Walaupun tidak terlalu punya keilmuan, tapi rata-rata mereka arahnya ke hal-hal yang spiritual. Entah itu buat sekolah agama Islam, entah itu buat majelis taklim atau majelis sholawatan dan sebagainya. Nah itu sepertinya sudah menjadi tradisi mereka ya, karena didukung juga oleh masyarakat kita yang menganggap mereka itu orang-orang yang mumpuni dalam bidang agama. Tak terkecuali siapapun Habibnya, dari kecil, yang remaja, yang dewasa, yang tua, bahkan sampai yang gila pun tetap mereka anggap orang-orang yang membawa barokah atau keberkahan untuk masyarakat kita ini. Makanya nggak jarang banyak yang dari Habib-Habib ini masih sangat prematur untuk menjadi seorang pemuka agama, tapi sudah dilabeli seorang ulama oleh masyarakat kita ini. Nah menurutku itulah yang membuat para Habib-Habib ini besar kepala hingga seringkali overklaim kepada mereka dan kelompoknya. Nah ini ada cuplikan video yang membahas fenomena para keturunan Rasul di negara luar Indonesia, yang kebetulan narasumbernya ulama dari Mesir. Ada Guru Gembul juga dan kawan-kawan yang sedikit membahas fenomena yang berbeda antara Indonesia dan negara Mesir ataupun di negara-negara sekitarnya. Ya tapi sekarang tuh memang lagi ada polemika di Indonesia itu menyangkut masalah itu, dan yang masalah perhabiban itu sekarang bahkan NU yang sebesar itu pun sekarang pecah gitu, apa-apa pecah gitu. Tapi di Mesir juga ada Habib kan? Dunia kehabiban di Mesir itu beda sekali. Tapi ada. Ada tapi biasa aja gitu. Biasa saja, betul. Biasa aja. Oh, lu Habib lu biasa aja gitu. Biasa saja. Mungkin selevel ustadz itu. Enggak harus ustadz juga ya. Masyarakat biasa aja Masyarakat gitu. biasa. Iya, masyarakat biasa. Cuman punya nama nama Syarif. Syarif atau Jadi Sayyid. kalau di sini seperti level apa? Seperti level Nggak ada levelnya, biasa aja. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi raja, Iya, ada yang jadi orang tukang biasa. tambal ban, biasa aja. Orang biasa. Jadi dia dinilai bukan berdasarkan kehabibannya gitu kan ya. Habib aja tapi ya udah gitu. Ya kemarin yang bikin Indonesia kalah sama Bahrain itu kan, itu wasitnya Habib juga kan? Oh itu iya, Habib. Iya, itu Habib. Iya. Berdosa kalau ada yang percaya itu. Banyak yang ngehina Habib berarti itu. Gue ngepost abis ini gue hapus nih posan gue nih. Oh tuh Di Habib. Mesir ada organisasi juga, itu Niqabatul Ashraf ya. Oh, Niqabatul Ashraf. Niqabatul Ashraf itu juga yakni apa, memproses misalnya atau memverifikasi gitu ini beneran keturunan Rasulullah atau tidak. Tetapi setelah diakui sebagai keturunan Rasulullah, ya tidak ada kelanjutannya. Ya sudah selesai sebatas ini saja. Oh, paling oke, mantap gitu ya. Ya udah selesai. Tahu aja, udah gitu. Bahkan ada beberapa ulama Mesir yang saya ikuti, saya belajar dari mereka mungkin bertahun-tahun, bahkan pas masih di Mesir. Itu setelah mungkin sekian tahun, saya baru tahu ini Habib. Nah, saya baru tahu. Mereka nggak pernah disebut. Nggak pernah expose. Betul, nggak pernah disebut ya. Jadi pokoknya tergantung orangnya gitu ya. Kalau memang dia itu punya ilmu ya, punya ilmu syar'i gitu, belajar secara sistematis gitu ya, belajar secara akademik juga, belajar ada sanad-sanadnya, maka dia diakui sebagai guru agama gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya ilmu syar'i, ya orang biasa.
Ya, seperti itu. Tadi tuh yang gue tertarik, Bel. Kenapa kalau di sini selalu disebutnya imigran Yaman? Itu emang karena banyak orang Yaman di sini kalau keturunan Arabnya gitu ya? Bukan, ya itu karena ini, jadi sentimen dari Habib itu, sentimen dari polemik Habib itu adalah, jadi Habib langsung dinarasikan sebagai imigran Yaman, orang komunis yang datang ke Nusantara untuk nyari nafkah. Jadi makanya diejeknya Jadi itu. semua Arab imigran Yaman. Ya, padahal Nggak mah pernah ya, ada imigran Saudi, nggak ada kan begitu ya? enggak. Imigran Kuwait terlalu Imigran Kuwait. Itu bukan karena banyak Arab Indonesia itu dari Hadramaut, itu bukan begitu berarti? Nah, karena memang kebanyakan Habib kan dari Kalau Habib di Indonesia ada kalau banyak Habib dari Yaman. Tarim. Dari Tarim. Ya, tapi kan kalau ngomongin politik, misalnya katakan Anies Baswedan nih, kan disebutnya juga kalau ada yang ngatain juga sama kan imigran Yaman juga. Tapi kan? dia bukan Padahal dia bukan orang Yaman gitu maksudnya ya. Seperti kayak Ustadz udah Foli juga imigran Mesir harusnya. Iya, gitu. imigran Mesir ya. Jadi tolong teman-teman kalau ada yang mau komentar imigran Yaman dikoreksi dulu imigran Mesir. Mesir, iya. Saya jadi menarik nih, Zin. Udah lama kan tinggal di Indonesia ya? Iya. Udah lebih dari 5 tahun. Nah, mana yang lebih religius, Mesir atau Indonesia? Bagus juga pertanyaannya. Mana yang lebih religius? Taib. Ada kan urusan ibadah, urusan muamalah. Ya. Urusan ibadah lebih religius sana. Oh, Urusan muamalah lebih religius sini. lo gitu? Iya. Maksudnya urusan ibadah religius di Apa sana tuh tandanya, sholatnya tepat waktu contohnya, gitu? Oke, contohnya. Misalnya urusan ibadah itu misalnya sholat di masjid, puasa, sunnah-sunnah itu lebih dijaga di sana. Ya, bahkan misalnya di Ramadan, contohnya ini bentar lagi Ramadan kan, di sana masjid yang paling cepat salat tarawihnya itu baca 1 juz, itu paling cepat. Paling cepat. 1 juz. Di sini paling lama kan? Saya pernah mengimami jamaah di salat tarawih pas pertama atau awal-awal di Indonesia, saya terbiasa ya 1 juz. Jadi saya mulai salat ada sekitar 7 shaf gitu ya. Saya baca 1 juz berkurang. Jamaahnya kabur gitu. Saya terbiasa ini 1 juz di sana tuh dibilang cepat gitu, dibilang malas gitu kalau 1 juz ya. Ada 2 juz, 3 juz dan lain-lain ya. Jadi kalau urusan ibadah itu lebih dijaga di sana. Tapi urusan muamalah ya itu lebih religius Indonesia. Urusan mungkin ramah, senyum, jujur ya itu lebih di Indonesia sebenarnya dibanding negara Arab. Nah itu ya Pak, jadi di Mesir atau di negara-negara Arab yang benar-benar keturunan Rasul yang sudah terverifikasi itu ya udah hanya sebatas itu, tidak menjadi sesuatu yang menjadi keharusan beliau itu seorang panutan dalam hal agama. Tidak seperti yang kebanyakan di Indonesia yang sudahlah belum tentu validitasnya mereka sebagai keturunan Rasul, belum terverifikasi pula, hanya sekedar surah wal istifadoh. Nah itu dalil satu-satunya yang selalu digembar-gemborkan dan tidak boleh dibantah atau tidak terbantahkan, hanya itu sudah cukup. Nah itu klaim mereka. Nah harusnya ini menjadi kecurigaan atau pertanyaan dalam benak kita masing-masing, kenapa orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasul atau Habib-Habib ini ngotot sekali kalau mereka ini ingin diakui bahwa mereka ini keturunan Rasul. Sedangkan di negara-negara yang jauh lebih religius seperti di Mesir ini tadi, itu yang benar-benar sudah terverifikasi bahwa seseorang itu memang benar keturunan Rasul, itu tidak menginginkan hal-hal seperti itu atau tidak ada mengklaim sampai overklaim seperti yang dilakukan oleh para Habib di Indonesia ini. Nah jadi kembali lagi ke pertanyaannya, untuk apa? Ya salah satu alasannya yang sampai saat ini masuk akal ya, cukup menguntungkan untuk pribadi mereka dan kelompoknya. Bila mana masih sangat banyak masyarakat kita yang hobi pasang taruhan kecil dan berharap menang besar. Misalnya barang siapa yang mencintai habaib akan mendapatkan syafaat di akhirat. Arti kata mencintai untuk mereka ini menurutku sangat luas ya. Mulai dari patuh dan taat kepada mereka, siap melayani mereka secara sukarela, rela diperintah apa saja, termasuk untuk mengeluarkan harta mereka. Ya semacam amplop-amplop itulah ya. Ataupun meminta harta, uang, masyarakat dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nah itu juga udah ada videonya di internet. Di video aku sebelumnya juga ada, cuma ini nggak aku tampilkan lagi. Boleh dicari sendiri nanti di internet. Habib-habib yang meminta uang itu mengatasnamakan Nabi Muhammad ya. Misalnya di mereka ketika mengadakan acara-acara maulid yang kayak gitulah ya. Jadi para Habib-habib mendapatkan keuntungan dari produk-produk label agamanya
dan masyarakat tetap dapat angan-angan syafaat para habaib yang akan memasukkan mereka ke surga. Oke, mungkin itu aja. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.